Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Semoga juga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja bersama dengan seluruh keluarga. Dan kita kembali untuk berbicara tentang persiapan tim nasional kita setelah kalah dengan 5-1 melawan The Socceroos Australia di Stadion Allianz atau di Sydney Football Stadium kemarin. Tim ini yang diasuh oleh Patrick Kluivert menuju ke Jakarta. Balik hari ini akan tiba dan kemudian dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta menuju ke tempat penginapan seluruh pemain, Bang Jai dan kawan-kawan, ke Fairmont Hotel. Nah, di sana pemain akan istirahat, kemudian bisa saja pada hari ini langsung mungkin ada latihan-latihan kecil atau jogging, atau mungkin seharian ini akan istirahat penuh, ya. Setelah menempuh perjalanan sekitar 6 jam ya dari Sydney menuju ke Jakarta. Dan besok Patrick Kluivert akan memulai latihan lagi. Ya, ada pelajaran penting tentunya dengan kekalahan ini, terus mengambil hikmahnya dan harus berbuat yang terbaik karena pertandingan yang ada di depan mata, Bahrain tidak main-main. Bahrain kalah melawan Jepang dengan 2-0. Jadi kita sebenarnya ketolong dengan hasil pertandingan yang dimainkan Jepang dan Bahrain, kemudian Arab Saudi dan Cina. Itu yang membuat peringkat kita itu masih ada di peringkat keempat. Memang selisihnya sama seperti Bahrain, ya. Kita sama-sama dengan 6 poin, tapi kita lebih banyak memasukkan gol karena dari hitungannya itu kita memasukkan 7, ya, kemasukan 14. Bahrain ya masukkan 5, kemasukan 12, sehingga sama-sama min 7. Ya, kalau Cina kan ada di bawah setelah kalah 1-0 dari Arab. Jadi itu kita masih oke untuk bisa bertarung, paling tidak mengamankan posisi keempat. Karena saya lihat setelah kalah lawan Australia, posisi 2 dan posisi 3 akan diperebutkan oleh Arab Saudi dan juga dengan Australia. Karena Australia di peringkat kedua saat ini dan Arab di peringkat ketiga. Makanya paling realistis buat kita mengamankan posisi keempat untuk menuju ke fase selanjutnya. Putaran keempat untuk bermain playoff di sana. Jadi ada 6 tim yang nantinya akan lolos dari grup A, B, C. Nah, Jepang sudah lolos kemarin setelah menang 2-0 lewat gol Daichi Kamada dan Takefuso Kubo. Ya, Jepang juga bekerja keras menghadapi Bahrain, teman-teman, ya. Mereka bisa mencetak 2 gol itu di babak kedua. Bahrain memberikan perlawanan dan mereka sudah mengatakan kan lewat pelatih mereka Dragan Talazic bahwa mereka ingin mengalahkan Jepang tapi sulit. Setelah kalah 5-0 di kandang mereka, dihajar lagi dengan Jepang 2-0. Artinya 2 pertemuan antara Bahrain dan Jepang ini, Bahrain tidak bisa membuat gol. Tetapi mereka akan berusaha bangkit ketika datang ke Jakarta. Karena hanya dengan modal melawan Indonesia akan membuat mereka juga punya peluang. Nah, kita harus bisa memanfaatkan itu. Karena pertandingan krusial yang hidup mati buat kita itu adalah lawan Bahrain. Kalah melawan Bahrain selesai. Sulit untuk bisa memperebutkan posisi keempat. Ya, walaupun kita masih ada lawan Cina. Karena Cina pun memberikan perlawanan sengit bermain melawan Arab Saudi, dan Arab Saudi hanya mendapatkan gol itu di babak kedua lewat Salem Al-Dawsari, ya, untuk gol satu-satunya, walaupun mereka memang ada 2 kali membuat gol yang kemudian dianulir wasit, ya, lewat Faisal Al-Ghamdi. Nah, Cina juga sejak akhir babak pertama kan bermain dengan 10 pemain. Lim Guangding itu diusir wasit keluar lapangan sehingga bagi Cina bermain dengan kekurangan 1 pemain. Tapi mereka tetap memperlihatkan suatu permainan yang oke, yang bagus. Arab juga susah payah. Ya, nah ini menjadi warning juga. Karena kita akan lawan Cina setelah Bahrain itu pada bulan Juni yang akan datang. Makanya pertandingan melawan Bahrain ini betul-betul harus fokus. Lupakan dulu, meninggalkan, harus move on cepat dengan kekalahan. Telah melawan Australia, sekarang harus fokus dengan pertandingan ini. Disinilah kita bisa mengamankan itu. Kalau kita bisa mendapatkan poin, ya, 3 poin. Karena keimbang juga sulit bagi kita. Ya, untuk bisa berharap banyak. Karena Bahrain itu setelah melawan Indonesia, mereka akan balik ke kandang dan akan bermain 2 kali di kandang, melawan Arab Saudi dan melawan Cina. Ini sebuah keuntungan buat mereka. Nah, itu mereka akan habis-habisan lawan kita. Kita juga harus habis-habisan melawan Bahrain. Apalagi kan kita masih di trauma dengan kejadian yang 2-2 itu. Hampir menang 2-1, tapi kemudian wasit Al-Kaf dari Oman itu menambah durasi injury time dari 7 ke 9 sehingga ada gol balasan dari Bahrain untuk penyama kedudukan, ya, melenyapkan harapan kita yang menang itu sudah di depan mata sehingga 2-2. Nah, ketika kembali ke sini
tentunya Bahrain ingin mendapatkan hasil positif. Tetapi kita setelah keluar dari Australia, kita itu harus ya habis-habisan juga melawan Bahrain. Nah sekarang tergantung dari Patrick Kluivert. Ya, berkaca dari permainan kemarin tentunya harus belajar banyak. Ya, Kluivert untuk bisa menentukan taktik strategi dia, starting 11 yang paling bagus yang akan kita tunggu. Karena kemarin itu agak kurang begitu greget ya, kalau bisa dilihat dengan apa yang ditampilkan oleh Patrick Kluivert. Pertahanan juga terlalu tinggi di sini dan membuat lini belakang itu agak longgar ya, sehingga pemain-pemain tidak bermain sesuai dengan ekspektasi banyak orang. Nah di saat Bahrain akan datang ke kita dan mereka akan berusaha untuk bangkit dari kekalahan melawan Jepang, kita harus hati-hati melawan mereka ya. Nah sekarang tinggal Patrick Kluivert melihat pemain-pemain yang layak untuk masuk di starting 11 karena masih tersedia pemain-pemain yang bagus. Ya ada João Pelupessy harus dicoba. Kemudian kita bisa, apalagi kita lihat ya, lawan Australia ada 2 pemain yang cedera, Sandy Walsh dan Max Hilgers. 2 pemain ini kan saling bergantian di menit 60. Jadi juga harus bisa menyiapkan lini belakang. Nah, makanya karena kita tebal di belakang, kita masih punya Rizky Ridho yang saya pikir kalau balik ke kandang ini pemain Persija yang harus ditampilkan. Rizky itu sudah punya chemistry yang cocok dengan Jay Ises. Jadi kalau ada dia lebih oke. Justin Hubner sudah kembali, bisa bermain melawan. Ini kan keuntungan juga buat kan. Justin bisa bermain. Kalau bermain misalnya dengan 3 back seperti kemarin. Kemarin kan Verdong lebih ke dalam untuk bermain bersama dengan Jai dan Mes. Sekarang kalau bermain dengan 3 back ya bisa ada Rizky Ridho di sana. Bagus. Ada Justin Hubner untuk mendampingi Jai Ises. Dan ini kan tiga-tiganya sudah sering bermain bersama. Itu bagusnya. Verdong kembalikan lagi ke kiri. Untuk melebar, kalau bermain dengan misalnya 3-5-2 atau kalau masih mau dengan 4-5-1 ya terserah Patrick Kluivert ya dengan 4-2-3-1 juga. Tapi kita kan harus membutuhkan kemenangan, bukan sekedar imbang. Imbang sulit buat kita untuk bisa berharap banyak. Karena saya sudah bilang tadi di awal, Bahrain punya 2 keuntungan bermain di kandang nantinya. Makanya itulah sebabnya kita harus konsentrasi penuh ya, melupakan yang sudah lewat dan fokus dalam pertandingan melawan Bahrain. Tidak mudah untuk sekali lagi mengalahkan Bahrain. Karena mereka sudah berbeda dengan hasil yang kita 2-2 pada saat itu. Mereka juara Piala Teluk dan mereka sudah memperlihatkan permainan melawan Jepang kemarin. Jepang juga bersusah payah sebelum mendapatkan 2 gol mereka di babak kedua ya. Jadi saya pikir ini kita harus hati-hati melawan Bahrain. Di garis depan juga kita sekarang sudah kembali punya Ragnar Oratmangun, terlepas dari 2 akumulasi kartu kuning, tidak bermain melawan Australia, dan ini kan modal bagus. Ada Ragnar di depan, kita masih punya Ole dan Ole tampil oke kemarin ya, punya rating tertinggi kalau di skuad Garuda kita. Ole bermain sangat bagus, punya gol debut dia bersama dengan Indonesia dan dia tertantang terus untuk bisa memberikan yang terbaik. Jadi kalau ada Ragnar dan Ole di depan, Rafael Stoic dicadangkan dulu sementara. Tinggal memilih apakah masih ingin memainkan Marcelino atau dengan Eleanor Renders, itu menjadi keputusan bagi Patrick Kluivert. Tapi Pelupessy harus bermain, Ivar harus bermain dari awal, itu yang paling penting ya di posisi gelandang. Nathan cadangan dulu untuk bisa bermain dengan Tom Haye. Ivar dan Pelupessy ini sangat bagus, tapi sekali lagi kita hanya boleh memberikan usulan, tapi yang menentukan adalah Patrick Kluivert. Yang hanya fokus adalah bagaimana kita bisa mendapatkan 3 poin. Itu yang ditunggu oleh masyarakat, oleh penggemar sepak bola Indonesia yang merasa kecewa kemarin, prihatin dengan kekalahan yang telak dari Australia, sehingga itu yang membuat tekanan luar biasa bagi debut Patrick Kluivert yang memulai pertandingan pertama dia dengan tim Indonesia dan mendapatkan hasil yang buruk, sehingga wajar kekecewaan itu dilampiaskan banyak penggemar sepak bola Indonesia untuk berteriak dengan nama Sintayong untuk bisa mengembalikan itu, karena dianggap memang di era Sintayong yang lebih baik dibandingkan dengan di era Kluivert saat ini. Makanya Kluivert sekarang dituntut untuk berbuat yang terbaik. Inilah kesempatan yang saya bilang tadi kan, hidup mati melawan Bahrain di GBK. Penonton tetap akan berusaha untuk bisa mendukung Indonesia. Sebagai orang Indonesia tentunya kita harus punya kekompakan untuk memberikan dukungan support yang luar biasa buat Jai Ises dan kawan-kawan, sehingga dengan kemenangan ini akan mendapat suatu ya menghibur buat kita lah. Kalau kita menang ini dan kita menang melawan Cina,
itu aman buat kita untuk menuju ke fase berikutnya, putaran keempat sebelum kita menghadapi Jepang. Dengan saya Bung Ropan berbicara. Ciao.